الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mempelajari jilid 5 halaman pertama, yaitu membahas masalah fi'il mudhari. Kalau di jilid 4 itu masalah fi'il madhi. Fi'il madhi yang ain fi'ilnya huruf ilat, lam fi'ilnya huruf ilat, kemudian huruf yang keempat. Halaman pertama, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bermakna baru atau akan datang. Baru atau akan datang atau sedang terjadi, sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam shorof. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan datang. Sekarang atau masa yang akan datang. Kalau fi'il madhi menunjukkan kata yang sudah terjadi. Akala, sudah makan. Akalta, engkau sudah makan. Itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, yakulu, sedang makan. Takulu, engkau sedang makan. Atau engkau akan makan. Jadi memberi maknanya sedang makan atau akan makan, tergantung keadaan kalimat. Namanya siyaqul kalam. Keadaan kalimat itu siyaqul kalam. Fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan datang. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan. Sedangkan mudhari menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Cara membuat mudhari yaitu dengan menambahkan salah satu huruf mudhara'ah, yaitu nun, hamzah, ta, ya. Ana itu. Dasarnya mudhari ansim bi hurufi na'ti hayatu limasyhurin ma'ani ta'ti. Mudhari awalnya huruf mudhara'ah, yaitu huruf ya, ta, nun serta hamzah. Cara membuat mudhari yaitu dengan menambahkan huruf mudhara'ah dan dibaca fathah. Nah, jadi fi'il mudhari yang sulasi mujarrad dibaca fathah huruf mudhara'ahnya. Nah, kecuali pada mudhari yang madinya 4 huruf, yaitu pada sulasi mazid. Pada sulasi mazid. Maka fi'il mudhari yang mabni majhul maka dibaca dhammah. Huruf khusus yang masuk pada yang mendahului fi'il mudhari dan dibayangi sebagai bayangan titik atau koma mendahului fi'il mudhari adalah lam, lan, sa, saufa. Lam, lan, sa, saufa. Itu adalah bayangan fi'il, bayangan titik yang masuk pada fi'il mudhari. Nah, sedangkan huruf-huruf yang lain bisa mendahului fi'il mudhari atau madhi. Artinya fi'il mudhari bisa masuk huruf yang ini, fi'il madhi bisa, yaitu huruf wa, fa, dan summa. Waw, fa, dan summa. Ini bisa masuk pada fi'il madhi dan masuk pada fi'il mudhari. Kalau lam, lan, sa, saufa itu hanya khusus masuk pada fi'il mudhari. Ya. Dan juga bisa didahului pertanyaan istifham seperti a bisa fi'il mudhari, hal bisa, ma bisa, man bisa. Nah, contoh hal takul, hal takulu, apakah engkau sedang makan? Atau apakah engkau akan makan? Nah, itu tergantung siyaqul kalam, tergantung keadaan kalimat. Jadi bisa mana sedang, bisa mana akan. Huruf qad bila masuk pada fi'il madhi maka maknanya sungguh-sungguh. Jadi fi qad secepat aja menjelaskannya karena ini sudah ada di hafalan. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita dipraktek. Qad itu bisa masuk bila masuk pada madhi maka bermakna sungguh-sungguh. Bila masuk pada fi'il mudhari maka bermakna kadang-kadang. Nah, jadi harus diingat, perlu diingat. Apabila qad, kata-kata qad
masuk kepada fi'il madhi, maka itu bermakna bermakna sungguh-sungguh. Apabila masuk kepada fi'il mudhari, maka bermakna terkadang. Perlu diingat bahwa huruf jar tidak bisa masuk kepada fi'il kecuali ada syarat-syarat tertentu, yaitu dengan diawali huruf an. Jadi fi'il madhi maupun fi'il mudhari, nah khususnya fi'il mudhari itu fi'il madhi nggak bisa. Kalau fi'il mudhari itu tidak bisa dimasuki huruf jar. Fi'il madhi bisa, cuman karena nanti ada syarat-syaratnya, syair, kayak bentuk syair atau apa, nanti itu kita jelaskan di praktek. Ya, yang perlu pian rekam, fi'il huruf jar itu tidak bisa masuk kepada fi'il kecuali fi'il itu nanti diawali huruf an. Bi'an ini biasanya bi'an boleh. Fi'il mudhari hukumnya mu'arab, artinya bisa berubah-ubah sesuai dengan kata yang mempengaruhinya. Jazam sukun, nasab fathah, rafa dhamma. Jadi mu'rab bisa berubah-ubah, cuman nggak bisa jar fi'il mudhari karena i'rab jar khusus masuk pada fi'il, i'rab jar khusus masuk pada isim, i'rab jazm khusus masuk pada fi'il. Mu'rab hukumnya. Kalau fi'il madhi mabni, fi'il amrin mabni. Fi'il mudhari hukumnya mu'rab, artinya berubah sesuai dengan kata yang mempengaruhinya. Bila tidak ada huruf yang mempengaruhinya, maka hukumnya rafa, itu fi'il mudhari. Nah, kemudian halaman 2. Latihan menentukan fi'il mudhari dari madhi 3 huruf dan berilah makna sesuai dengan kamus. Nah, jadi wazan fi'il mudhari di sulasi mujarad yaitu madhi 3 huruf itu ada 3. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu di sulasi mujarrad. Fi'il mudhari itu bisa berwazan yaf'alu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu. Ain fi'ilnya yang menentukan adalah kamus. Contoh, apabila kalian menemukan di dalam kitab, di sini dibaca bisa ya'lamu, bisa ya'limu, bisa ya'lumu. Nah, ini yang menentukan adalah kamus apabila sulasi mujarrad. Nah, ternyata di sini dibaca alima ya'lamu. Lam fi'ilnya dibaca la, li atau lu, itu yang menentukan adalah kamus. Jadi apabila kita menemukan kalimat yang tanpa harokat, itu tidak luput kita dengan membuka kamus. Nah, kalau belajar secara langsung itu lebih enak, lebih nyaman kita praktek dengan kamus. Nah, jadi fi'il mudhari yang madhi 3 huruf, itu harus melihat kamus. Di sini ada contoh. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Wa ma ya'lamu kah, ya'limu kah, ya'lumu kah. Nah, ain fi'ilnya itu yang menentukan kamus. Jadi kita harus melihat kamus. Nah, cari huruf asli, ya'lamu, huruf asli. Ain lam mim, huruf mudhari'ahnya dibuang. Cara mencari di dalam kamus. Huruf ain lam mim, cari di dalam kamus huruf ain dulu. Ain, kemudian huruf lam, mim. Ternyata di situ alima ya'lamu ilman atau ilmun. Alima ya'lamu ilman atau ilmun. Oh, berarti barisnya ya'lamu. Nah, kemudian nanti kita belajar lagi antara mujarrad dan mazid yang mana didahulukan. Itu tarjih. Itu karena kita dipraktek membahasnya. Yang penting di sini kalian tahu bahwasannya sulasi mujarrad itu bisa berwazan yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Nah, yang menentukan ain fi'il adalah kamus. Kalau pang melihat kalimat kada berbaris dibaca yaf'alu berataan kada, yaf'ilu berataan kada. Nah, tapi kalau meminandui yang wazan fa'ala yaf'alu yang bab 3 itu apabila hurufnya huruf halak. Huruf halak huruf apa itu? Huruf izhar tuh. Fataha. Nah, berarti fataha yaftahu ada ha. Yang lam fi'ilnya kebanyakan itu. Kemudian fi'il mudhari mujarrad huruf mudhari'ahnya dibaca fathah. Jadi fi'il mudhari nang mujarrad semuaan huruf mudhari'ahnya dibaca fathah. Hamzah, ya, nun, ta semuanya dibaca fathah. Huruf keduanya dibaca sukun.
yaf'ilu, yaf'ulu. Nah, yang keduanya dibaca sukun yang pada sulasi mujarrad, dan huruf akhir dibaca dhammah, yaf'alu. Ain fi'il ikut pada kamus, yaf'ilu kah, yaf'alu kah, yaf'ulu kah, itu mengikuti kamus. Nah, ingat, mudhari mesti diawali salah satu huruf mudharah, yaitu nun, hamzah, ta, ya. Jadi ketika ditanya orang, yaf'ilu. Isim fi'il apa huruf? Jawabannya adalah fi'il. Nah, kalau fi'il, terapkan rumus B1. Fi'il madi kah, mudhari kah, amar kah, nahi? Jawabannya fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena diawali huruf mudharah. Mudharah huruf apa aja? Hamzah, ya, nun, ta. Ini huruf mudharah. Berarti oh ini jenisnya adalah fi'il mudhari. Ya. Wa ma ya'lamu, ditanya orang, ya ain lam mim, di situ isim fi'il huruf. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa jadi fi'il mudhari? Karena diawali huruf mudharah. Huruf mudharahnya apa? Ya. Fi'il mudhari hukumnya apa? Rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah. Nah. Karena ada tanda rafanya fi'il mudhari ini tetap nun. Ada yang membuang nun. Karena di sini kita bahas, yaitu di af'alul khamsah. Di sini kita yang kita bahas adalah fi'il mudhari nomor 1. Kemudian halaman 3. Fi'il mudhari yang fa'il zahir. Nah, menentukan fa'il pelaku yang tertulis setelah fi'il. Apabila fa'il itu berakal, maka kita memberi tanda dengan fa-nya yang panjang. Apabila fa'il itu tidak berakal, maka tandanya seperti ini aja. Nah, seperti ada yang di kitab itu. Contoh, fa'il itu ada zahir, ada fi'il dhamir. Nah, yang perlu diingat dulu, semua fa'il itu boleh semua fa'il itu boleh semua fi'il zahir. Fa'il ada dua, ada zahir, ada dhamir. Tuh, kalau fi'il yang berdhamir huwa dan hiya, itu fa'ilnya boleh zahir, boleh dhamir. Contoh, ya'lamu Zaidun. Mengetahui Zaid akan apa? Harus kita tulis dulu. Mengetahui. Siapa yang mengetahui? Tahu. Sedang tahu. Siapa yang sedang mengetahui? Siapa orangnya? Zaid. Fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah di sini. Maka karena dia berakal, tandanya seperti ini. Fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Nah, ini dhamirnya apa? Huwa. Huwa. Di dalam tatimah diawali ya, diakhiri dhammah. Mudhari bidhamir huwa, mudhari bidhamir huwa, diawali ya, diakhiri dhammah. Dhamir huwa. Apabila fi'il mudhari dhamir huwa dan dhamir hiya, maka itu fa'ilnya boleh zahir di depan, boleh dhamir, boleh dua di belakang. Ya'lamu Zaidun boleh, Zaidun ya'lamu boleh. Kalau Zaidun ya'lamu berarti fa'ilnya fa'il dhamir. Isim ma'rifat di awal kalimat jadi mubtada. Setelah mubtada harus ada khobar. Ini khobar. Khobarnya berupa fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Setelah fi'il harus ada fa'il. Zaidun, bahwa Zaid ya'lamu mengetahui. Siapa? Dia. Dia ini siapa? Zaid. Nah, fa'ilnya adalah dhamir huwa. Dhamir huwa ini kembalinya ke Zaid. Jadi bahwa Zaid bahwa Zaid itu sedang mengetahui. Bahwa Zaid itu akan mengetahui. Siapa yang akan mengetahui dia? Maka di sini fa'ilnya adalah huwa. Kalau dhamir huwa dan hiya, itu fa'ilnya boleh zahir, boleh dhamir. Hiya boleh zahir, boleh dhamir. Bila fi'ilnya dhamir huwa dan hiya, begitu juga fi'il madi. Nah, apabila fi'ilnya selain dhamir huwa dan hiya, maka itu fa'ilnya wajib dhamir. Contoh, al-muslimuna.
ya'lamuna. Ini hum domirnya, maka dia wajib domir. Tidak boleh ya'lamuna al-muslimuna, tidak boleh. Apabila dia mau jua fa'il zahir, ini tetap domir huwa. Qalu zalimuna, tidak boleh qala zalimuna. Ini wajib domir. Contoh di sini jadi di dalam qaidati ada jelas di situ dijelaskan di jilid 4. Fa'il zahir baik mufrad atau musanna atau jamak, maka fi'il tidak boleh ada tanda musanna atau jamak. Contoh, qala zalimuna, tidak boleh qalu zalimuna. Sama sini. Al muslimuna ya'maluna ya'lamuna, tidak boleh ya'lamuna al muslimuna, maka ini tetap domir huwa kalau dia fa'il zahir di dalam kaidah jilid 4. Yang contohnya qala zalimuna, tidak boleh qalu zalimuna. Intinya fa'il zahir itu apabila fi'il baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari, apabila fi'ilnya domir huwa dan hiya, maka fa'ilnya boleh zahir, boleh domir. Apabila selain domir huwa dan hiya, maka fa'ilnya wajib domir, wajib seperti ini. Nah, itu. Kemudian fa'il zahir contoh, ya'lamullahu, mengetahui oleh Allah. Ya'khuduhu aduwun. Nah, di situ banyak contohnya di dalam kitab. Bila pelaku tertulis sebelum fi'il disebut fa'il dhamir. Bila pelaku tertulis setelah fi'il disebut fa'il zahir. Di jilid 4 masalah fa'il sudah dijelaskan. Dhamir munfasil yang menempel pada fi'il kedudukannya menjadi maf'ul bih. Itu juga sudah dijelaskan. Nah, kemudian halaman 4 fa'il dhamir. Nah, jadi pada intinya fa'il zahir itu apabila dhamir huwa dan hiya, maka fa'ilnya boleh di depan, fa'il itu pelaku. Fa'ilnya boleh di depan, boleh di belakang. Kalau fi'ilnya selain dhamir selain huwa dan hiya, maka fa'ilnya itu wajib dhamir. Apabila ingin menzahirkan, maka dirubah menjadi dhamir huwa atau hiya. Di jilid 4 kaidahnya fa'il zahir tidak boleh diberi tanda tasniyah dan jamak. Contoh, qala zalimuna, tidak boleh qalu zalimuna. Kalau qalu zalimuna kada boleh. Kamu hendak jua az-zalimuna qalu. Nah, atau az-zalimuna yaquluna. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, halaman jilid 5 ini khusus membahas fi'il mudhari. Khusus membahas fi'il mudhari. Nah, yang kita pelajari hari ini intinya bubuhan pinandu bahwasanya fi'il mudhari itu adalah diawali huruf mudhara'ah, hamzah, nun, ya, ta. Isim fi'il huruf fi'il. Kenapa jadi fi'il? Karena dia diawali huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah apa? Hamzah, ya, nun, ta. Intinya yang kita pelajari tadi. Nah, dan fi'il sulasi mujarrad itu huruf mudhara'ahnya semuanya dibaca fathah. Kalau sulasi mazid itu hurufnya ya-nya dibaca dhammah. Nah, kalau ya'lamu sulasi mazid ain fi'ilnya bisa dibaca fathah, dhammah atau kasrah, ya'lamu, ya'limu, ya'lumu yang menentukan kamus. Nah, dan
ini dibaca sulasi mujarrad kah, dibaca sulasi mazid kah? Nah ini kita ditarjih, nanti itu dipraktek membahasnya antara mujarrad nang mazid nang mana yang didahulukan, itu kena kita dipraktek. Itu di hafalan tatimah juga sudah ada. Nah, inti pembelajaran hari dan fa'il zahir. Nah, baik di fi'il madi maupun di fi'il mudhari, fa'il itu artinya tadi pelaku. Doraba, memukul. Siapa yang memukul itu adalah fa'il. Nah, fa'ilnya itu tadi baik fi'il madi maupun fi'il mudhari, apabila dia fa'ilnya zahir, maka itu fa'il itu ada dua, fa'il zahir dan dhamir. Apabila fi'il itu berdhamir huwa dan hiya, maka dia boleh zahir, boleh dhamir. Apabila selain huwa dan hiya, maka dia wajib dhamir. Nah, mungkin itu aja dari Ustadz. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca Al-Fatihah untuk mudah-mudahan berberkah, sehat kita berataan berkat surah Al-Fatihah, berkat Rasulullah. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa liustadina wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa billahi min hadillah. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at wal 'ibadah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.